Pertama, kita ke menu interface, lalu kita berikan penamaan pada Ether 1 seperti di video, dan Ether selanjutnya seperti di video ya. Jika sudah diberikan penamaan untuk Ether, maka langkah selanjutnya adalah pengaktifan WLAN dengan cara klik WLAN lalu klik checklist, kemudian kita config WLAN-nya, yaitu dengan kita bisa klik 2 kali ya WLAN-nya. Kemudian kita ke menu bridge, kita melakukan bridge. Pada bagian bridge kita pilih tanda plus, kemudian kita buat untuk Ether berapa saja yang kita ingin bridge. Jika sudah buat, maka kita akan pindah ke menu port. Nah, di menu port ini kita pilih add interface atau Ether yang sudah kita namakan tadi yang ingin di bridge. Jangan lupa untuk selalu klik apply lalu OK. Dan seterusnya ya, ikutin seperti di video. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan IP secara DHCP untuk Ether 1 ya. Kita pilih menu IP, kemudian kita pilih DHCP client, lalu di bagian itu kita pilih plus, lalu di bagian interface-nya kita pilih bridge internet 1 yang sudah kita buat, lalu klik apply, kemudian OK. Kemudian langkah selanjutnya kita pembuatan IP address, kita klik IP, kemudian kita klik address. Kemudian kita pilih interface atau Ether berapa yang ingin kita buat IP-nya, lalu kita isikan IP. Dan jangan lupa untuk memberikan prefix setiap IP yang kita tulis ya. Jika sudah, kita apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa buat lagi untuk Ether atau interface selanjutnya yang kita inginkan ya. Nah, jika sudah pemberian IP, langkah selanjutnya adalah pemberian DNS ya. Kita pilih menu IP, kemudian kita pilih DNS. Nah, di bagian DNS ini kita checklist bagian yang bertuliskan allow remote. Nah, jika sudah kita isi DNS-nya, kita bisa melakukan tes di terminal atau di new terminal, kemudian kita ping Google atau ping 8.8.8.8.com. Jika sudah berhasil kita melakukan ping, langkah selanjutnya adalah pembuatan hotspot.
pembuatan firewall ya. Kita melakukan firewall, kemudian di bagian firewall ada NAT, kita ubah di bagian actionnya yaitu masquerade. Kemudian di bagian general kita pilih out interface-nya menjadi bridge 1 internet ya. Jika sudah, kita berikan IP secara otomatis yaitu menggunakan IP DHCP server. Di IP DHCP server ini kita bisa klik DHCP setup, kemudian kita pilih ether atau interface berapa yang kita ingin bagikan secara otomatis. Seperti di video, kita bisa setting atau ubah sesuai yang kita inginkan seperti di video. Nah, jika sudah kita next saja sampai selesai atau muncul tulisan bertuliskan DHCP setup successful. Nah, jika sudah diberikan IP secara otomatis, kita bisa melakukan internet menggunakan IP yang sudah dibagikan menggunakan mikrotik ya. Kita tes pada internet, entah bisakah kita melakukan internet. Nah, seperti di video sudah bisa. Nah, langkah selanjutnya adalah pengaktifan WLAN. Kita pilih menu yang bertuliskan wireless, kemudian kita klik tanda icon plus yang ada di sudut kiri, kemudian kita akan masuk ke menu new interface WLAN. Kemudian di bagian wirelessnya kita pilih, di bagian mode kita ubah menjadi AP Bridge, dan di bagian bandnya kita bisa ubah sesuai yang kita inginkan atau bisa juga diikuti seperti di video. Nah, di bagian SSID ini kita bisa berikan penamaan alamat hotspot yang kita buat ya, sesuai dengan kita masing-masing. Nah, jika sudah kita bisa langsung apply, kemudian OK. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa ke menu security profile, kemudian kita klik icon plus. Nah, di bagian ini namanya kita bisa ubah sesuai kita inginkan. Nah, di bagian modenya kita pilih dynamic case. Nah, di dynamic case ini kita aktifkan atau checklist WPA 2 PSK dan WPA PSK. Kemudian di bagian WPA pre-shared key kita isi password 1-8 atau sesuai dengan kalian masing-masing. Nah, jika sudah kita bisa lakukan apply kemudian OK. Langkah selanjutnya adalah agar hotspot kita bisa ada password, kita klik menu wireless, kemudian security profile-nya kita pilih security profile yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuatan hotspot ya. Di menu hotspot kita pilih hotspot setup, kemudian kita pilih ether atau interface berapa yang kita ingin jadikan hotspot, kemudian kita klik next lagi. Nah, di bagian address pool ini bisa kita ubah sesuai kita masing-masing. Jika sudah kita klik next. Nah, di bagian ini kita klik next aja karena tidak ada yang kita ubah. Masih kita klik next sampai di menu DNS server. Nah, di bagian DNS server ini kita bisa isi 888 ataupun 192.168.88.7.1. Seperti di video, bisa diikuti seperti di video. Nah, jika sudah kita bisa klik next.
kemudian di bagian DNS name-nya kita buat sesuai dengan diri kita masing-masing. Kalau saya di video menggunakan adnan.lokal atau adnan.lokal. Nah, di bagian ini kita bisa berikan password for the user yaitu admin. Kemudian kita klik next. Nah, hotspot kita sudah terbuat yaitu hotspot successfully. Nah, di bagian user profile kita klik plus, kemudian kita buat user profile-nya ya. Ikuti saja langkah-langkahnya seperti di video. Nah, jika sudah, saatnya kita ke menu IP, kemudian kita ke hotspot lagi. Nah, di bagian server profilnya kita pilih hotspot yang sudah kita buat tadi. Kemudian di bagian radiusnya kita checklist bertuliskan use radius. Jika sudah, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke menu radius. Nah, di menu radius ini kita checklist bagian hotspot dan apa saja yang seperti di video tadi. Jika sudah, kita ke menu Google untuk membuka username ya. Kita klikkan IP Ether interface kita /username. Nah, jika sudah akan muncul tampilan login MikroTik via username. Untuk user kita pilih admin dan juga password default atau kosong ya. Passwordnya kosong, kemudian kita klik login. Nah, kita sudah masuk di menu username. Kita bisa klik untuk pembuatan hotspot seperti di video. Yang pertama kita berikan urutan atau jam waktu pada username agar sama yang dengan yang kita gunakan. Pertama kita ke menu profile. Lalu kita bisa klik icon plus pada menu profile atau di bagian limitation. Nah, di bagian limitation ini ada tulisan bertuliskan add. Di sini kita bisa buat untuk profile yang kita inginkan ya. Di bagian name-nya kita bisa berikan tanda atau penamaan untuk hotspot yang ingin kita bagikan. Nama yaitu kota 1 GB. Kemudian di bagian transfer kita bisa isi 1 GB aja ya, atau 1024 MB. Kemudian kita klik apply. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat hotspot seperti yang kita inginkan ya. Kita klik lagi, kemudian di bagian nama kita berikan penamaan sesuai dengan yang kita inginkan. Di bagian transfer kita isi berapapun yang kita mau. Save atau add, maka akan terlihat tulisan successfully. Kemudian kita checklist, lalu kita save.
Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti di ini. Kita pilih add apa ini, kurang jelas. Nah, di menu ini kita bisa pilih kecepatan internet atau profile yang kita sudah buat ya, untuk penentuan grouping hotspot yang sudah kita buat. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita buat lagi untuk user yang satunya lagi menggunakan profile yang satunya lagi juga. Kemudian nah di sini kita pilih profile kita buat. Lalu kita save profile. Tunggu. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ke menu user. Kita klik add one. Kemudian di bagian username kita bisa berikan username sesuai yang kita inginkan, dan juga password. Nah, jika sudah, di bagian assign profile-nya kita bisa isi menggunakan profil yang baru saja kita buat tadi ya. Kita bisa berikan 1 GB atau bisa juga 512 MB. Sesuai dengan profil yang kita buat agar groupingnya sama. Dan jangan lupa untuk buat lagi user untuk profil yang satunya lagi ya. Jadi kita di sini buat user untuk 1 GB dan juga user untuk 512 MB. Dan jangan lupa untuk selalu klik add. Tunggu sampai operation successful. Nah, di menu ini juga kita bisa bikin hotspot user secara otomatis, bisa lebih banyak dan tidak lagi menjadi satu. Kita klik batch, lalu di menu ini kita berikan penamaan, dan juga di bagian assign profile-nya kita isi sesuai profil yang sudah kita buat. Lalu kita klik add, maka akan muncul 10 atau berapapun hotspot yang sudah kita buat. Itu saja, sekian, terima kasih.